bagaimana penilaian Pak Lenis tentang debat capres dari sudut pandang adat? Oh ya, baik. Memang saya sudah melihat ya hari H maupun beberapa hari yang kemarin kita lalui. Saya tidak mau komentar. Tetapi saya membaca reaksi hasil dari debat yang ketiga kandidat. Nah, melihat di media, komen, semua masyarakat punya tanggapan yang saya baca itu ada positif, ada negatif dan sebagainya. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada masyarakat Nusantara, Sabang sampai Merauke, bahwa saya punya pengalaman selama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Saya perlu sampaikan, selama Presiden Pak Jokowi periode pertama sebelum maju, pada saat debat itu setahu saya melihat itu tidak menjelaskan semua latar belakangnya dan juga apa yang berbuat di waktu wali kota dan gubernur, tetapi lebih terfokus bicarakan masalah bagaimana sih setelah jadi presiden akan membangun ke depan dan bagaimana rakyat ini membawa kepada Indonesia sejahtera, Indonesia damai. Itu yang saya melihat debat yang positif waktu itu. Dan waktu berikutnya hal yang sama juga. Nah, tapi ada yang minggu sedikit-sedikit ya masalah bagi saya. Tapi ketika saya melihat untuk debat tiga kandidat yang disampaikan di debat itu, justru malah diserang. Jadi muncul emosinya, dan juga selama ini kita melihat bahwa orangnya lembut, orangnya yang suka sayang sama masyarakat, orangnya sudah hati yang begitu baik. Ternyata dalam pidato atau debat itu semua kekuatan tenaga dalamnya keluar. Ya, ini di sini ya. Secara adat saya lihat memang ini kacamata saya memang jauh sekali untuk bicara debat ini. Debat itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat melihat untuk pemimpin-pemimpin masa depan, presiden itu melihat untuk gagasannya, idenya, dan juga untuk bagaimana roda pemerintahan akan membawa 5-10 tahun ke depan, bagaimana itu harus dilihat, mendengar, dan juga di situ diharapkan. Ternyata yang disampaikan di dalam debat tersebut saling menyerang, tetapi saya sendiri melihat bahwa hanya dua kandidat yang menyerang satu kandidat. Ini sama aja. Saya melihat ini mungkin ada apa dalam hal debat ini ya. Kandidat nomor 1, kandidat nomor 3 lebih banyak diserang oleh kandidat nomor 2, yaitu Pak calon presiden Pak Prabowo. Kalau kita lihat yang dalam usia ya, Anies kandidat yang ketiga adalah sebagai anak intelektual yang masih muda, cerdas, yang untuk masa depan Indonesia sangat cerdas. Dan juga kandidat nomor 1 yaitu Pak Ganjar adalah orang punya berpengalaman mulai dari DPR sampai gubernur sampai 2 periode. Kalau nomor 2 adalah dia seorang militer, tapi dia punya pengalaman di dalam pertahanan. Nah, itu ada masing-masing punya kelebihan kelemahan. Cuman semua orang diserang oleh, dan 2 kandidat diserang oleh kandidat nomor 2. Pertanyaan saya adalah, negara ini yang hati-hatian untuk membicarakan masalah keamanan. Contoh, kalau kami mau perang, saya orang adat ya, saya mau ceritakan.
saya ini suka perang memang. Saya panglima perang, anaknya. Kalau mau perang, strategi perang, itu orang di sebelah sana tidak boleh tahu. Dan saya punya strategi perang untuk serang tiang, malam, apapun, itu serserah saya. Nah itu bisa rahasia umum. Orang sudah tahu di daerah itu. Begitu saya serang, dan saya pasti menang. Itu ada. Nah, posisi nomor 2 adalah seperti hal yang sama. Ini negara. Rumah kita ini yang dijaga adalah Menteri Pertahanan. Nah ini, strategi perang, strategi keamanan, melindungi rakyat, itu tanggung jawab Menteri Keamanan, Menteri Pertahanan. Jadi, kalau kandidat nomor 1 sama nomor 3 dipaksakan untuk dibuka, berarti selama ini kandidat nomor 1, nomor 2 mungkin belum paham masalah strategi perang. Nah, di sini persoalannya. Untuk itu, saya sampaikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, atas penyampaian kandidat nomor 1, nomor 3 untuk diserang oleh nomor 2 adalah pendapat ada bahwa salah. Seharusnya tidak boleh. Tidak bisa terbuka semua, karena ini strategi. Dan tidak menggunakan etika, tidak menggunakan konteks kasih sayang, karena kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, dan kandidat nomor 3 adalah anak bangsa, aset bangsa, dan juga figur bangsa yang diharapkan oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Maka negeri ini dari Sabang sampai Merauke bahwa jangan sampai terpengaruh yang pada saat kandidat-kandidat yang debat itu yang saling menyerang. Tetapi saya pesan bahwa harus 2024 pemilihan ke depan tidak boleh ada reaksi-reaksi, saling menyelekkan, saling menyatukan, apalagi saling memukul atau saling menjatuhkan. Sangat tidak boleh. Kita sama saja ada pertandingan Persipura, Persis Jakarta, dan Persib Bandung misalnya. Di antaranya siapa menang? Ya semua sama-sama angkat topi. Nah, seperti karakternya siapa? Nomor 2. Nomor 2 adalah 2 kali dikalahkan. Tetapi nomor 2 dia angkat topi. Belajar karakter nomor 2, yaitu Pak Prabowo. Belajar karakter ini. Karena di dalam konteks di dalam Alkitab ini, ya, yang konteks Alkitab artinya Nasrani. Ya, kita melihat ada kalimat atau dalam firman mengatakan bahwa kalau ada pukul pipi kanan, serahkan ke pipi kiri. Itu yang punya siapa? Nomor 2 yang punya. Ya Prabowo. Walaupun 2 kali dikalahkan, tetapi Jokowi dipanggil dengan Pak Prabowo untuk menjadi menteri. Pak Prabowo tidak pernah menolak. Dan sekarang nurut ikuti 1 periode ini. Sampai sukses pemerintahan yang periode kedua. Harus belajar karakter kepemimpinannya Pak Prabowo. Yang membutuhkan sekarang pemimpin adalah yang tegas dan jujur. Bicara yang benar dan jujur yang dibutuhkan. Jadi untuk memilih pemimpin itu bukan dari mulut memaksaan, tetapi harus hati. Kenapa pertama kali orang tidak mengerti Jokowi bisa jadi presiden dan satu dan nyali? Dan makanya pertama saya minta kepada presiden adalah Prabowo jadi presiden, calon presiden, dan akan presiden ke-8. Jadi target saya sekarang
atau doa saya sekarang adalah 1 kali putaran. Prabowo dan Gibran harus menang 1 kali putaran. Karena saya lahir 1 kali, ya mati juga 1 kali. Ya. Jadi yang masing-masing kandidat silakan berjuang. Nanti hasil akhirnya kita harus angkat topi sama-sama. Tapi target saya adalah 1 kali putaran, 1 kali menang. Itu saja, sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya cabut, tapi kata-kata yang baik mari kita dianalisa baik, rangkul baik, supaya kita jaga rumah kita, NKRI harga mati. Shalom.